Shalom Jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah KTM online GBI Maple Park. Kami berharap seluruh jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Rainsa Today, Minggu 25 Oktober 2020 akan dilayani oleh Pendeta Aruna Wiryo Lukito. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rainsa Today. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom GBI Maple. Dimanapun kita berada, kita mau memuji menyembah Tuhan. Bersukacita bersama, amin. Yang siap bersukacita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama yuk. Engkau Tuhan kami yang baik, selalu menyertai. Kami ingin memuji menyembah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Mari angkat suara kita bersama. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak
dari setiap harapanku, hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Oh, oh. Dengan imanku, pujikan bersama. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagi Tuhan yang menjamin. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku, hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku, dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku, hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Oh, dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku, hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan iman saya pujikan bersama. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku terimalah jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku, hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku Tuhan, dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Kami percaya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Saat ini kami mau masuk lebih lagi Tuhan. Kami mau menyatakan selamanya Engkau Allah di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. in the highest, for your great and matchless name I worship
Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God, for you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you.
Be glorified and magnified, oh Lord. Kami datang menyembahmu, kami datang menyembahmu, Tuhan. Haleluya. Kau Raja yang kami tinggikan di tempat ini. Hanya Kau yang layak kami sembah di tempat ini. Yes, Lord. Terus kita mau sembah Dia. Terus masuk dalam hadirat Tuhan. Yes, Lord. Karena Kau besar. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Hanya Kau dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kita semua sembah Dia. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang
Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Shalom, senang sekali saya, Pastor Jonathan Prawira, bisa hadir bersama-sama dengan Bapak dan Ibu sekalian dalam ibadah online yang spesial ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan hamba-hamba Tuhan yang sudah mempercayakan saya untuk boleh melayani. Dan saya selalu percaya kalau Tuhan mempertemukan kita dalam segala cara, ya lewat lagu ataupun lewat media ini, berarti ada kasih dan kuasa yang Tuhan mau nyatakan, curahkan bagi kita semua. Amin. Bagian kita yang rindu untuk menangkap kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kita, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pemeliharaanmu sempurna. Ebenezer, sampai saat ini Engkau masih menyertai kami dan kami percaya Engkau tetap akan menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Sebab itu Tuhan, penuhi roh kami Tuhan dengan roh yang baru sehingga kami mengalami kasih dan kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Dan penuhi hati dan pikiran kami Tuhan dengan firman-Mu yang fresh Tuhan. Firman-Mu yang nyata yang baru buat kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa ketika Engkau berfirman semua ada buat kami. Ketika Engkau berfirman semua terjadi bagi kami. Ketika Engkau berfirman kami menjadi seperti yang Kau rancangkan sejak semula. Menjadi pemenang-pemenang di bumi sampai di surga. Mari umat Tuhan, Engkau yang sudah siap dipenuhi oleh roh dan firman Tuhan untuk menjadi pemenang di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang sudah pernah bertemu saya pasti kenal ketika saya selalu berkata bagian saya, panggilan saya adalah menyampaikan visi Tuhan yang telah saya dapat ketika saya bertahun-tahun yang lalu menyembah Tuhan di istana Raja Daud di Israel. Waktu itu Tuhan memberitahu saya bahwa Tuhan mau mempersiapkan umat Tuhan untuk menjadi pemenang di akhir zaman, baik melalui lagu maupun melalui firman. Lagunya seperti ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin Kau nyatakan. Lagu itu rilis tahun yang lalu dan ternyata saya mengerti kenapa Tuhan mau saya merilis lagu itu. Rupanya tahun ini Tuhan mau persiapkan kita untuk menghadapi, berjaga-jaga menghadapi tanda-tanda akhir zaman. Amin. Dan kalau kita bicara tentang akhir zaman atau tanda akhir zaman,
Itu bukan berarti bahwa bicara tentang kita tahu pasti kapan Tuhan datang. Tetapi bicara soal tanda-tanda yang harus umat Tuhan lewati. Bukan cuma umat Tuhan lewati, tapi seluruh dunia lewati. Sehingga kalau ada yang bertanya pada kita, apa sih yang sedang terjadi saat ini? Mestinya umat Tuhan sudah tidak bingung. Karena ada firman Tuhan yang Tuhan mau kita tahu tentang apa yang terjadi di akhir zaman. Itu ada di 2 Timotius. Kita buka bersama 2 Timotius 3 ayat 1. Firman Tuhan yang awal kita baca pada malam hari ini adalah 2 Timotius 3:1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Artinya kalau Bapak Ibu selama ini mengalami mungkin bekerja lebih sukar, berdagang lebih sukar, ya lalu membina hubungan semakin sukar, menjaga iman semakin sukar, kemudian menjaga kesehatan saat ini semakin sukar, jangan kecil hati. Karena itu memang tanda akhir zaman yang harus umat Tuhan dan seluruh dunia lewati. Bukan cuma umat Tuhan, seluruh dunia lewati. Tetapi ketahuilah bahwa kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa kita akan lewati tanda-tanda akhir zaman kesukaran, ini bukan cuma bicara soal pandemi. Nanti ada tanda-tanda yang lain. This is not the end. Justru ini cara Tuhan untuk mempersiapkan kita, menyiagakan kita, membuat kita kembali berjaga-jaga. Karena setiap generasi kan selalu ada perbedaan, perubahan. Dan Tuhan mau generasi saat ini, ya mungkin termasuk generasi Yeremia juga, ya mengalami situasi tanda akhir zaman. Sehingga roh kita kembali siaga. Kita semakin bijak, semakin tangguh, semakin siap untuk menjadi pemenang dalam situasi berikutnya. Karena kenapa? Dalam hidup umat Tuhan kita punya roh yang lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Sehingga bagian kita bukannya stres atau berfokus pada apa aja tanda akan terjadi. Mungkin kita nggak tahu. Tetapi yang Tuhan mau beritahu kita adalah bagaimana kita menyikapi tanda-tanda akhir zaman itu. Di Yohanes 16 ayat 33, Tuhan sudah berkata bagaimana cara kita menghadapi tanda-tanda akhir zaman itu. Kita buka bersama Yohanes 16. Yohanes 16, amin, ayat 33, sudah ketemu? Semuanya ini kukatakan kepadamu. Ya, waktu itu Tuhan Yesus sedang menceritakan tentang situasi ketika Tuhan sudah naik. Tujuan Tuhan berkata tentang tanda akhir zaman, tentang apa yang akan terjadi adalah supaya kita beroleh damai sejahtera dalam aku. Firman ini menunjukkan bahwa semakin nyata buat kita. Kalau kita mau cari damai sejahtera, itu tidak ada dalam dunia ini. Jangan berharap pada situasi yang ada, mungkin kekayaan yang ada, mungkin nama baik atau tahta atau apapun. Karena bukan di situ damai sejahtera. Damai sejahtera ada di dalam Tuhan Yesus. Artinya selama kita memiliki Tuhan Yesus di hati kita berorientasi kepada Tuhan Yesus, memandang kepada Tuhan Yesus, ada damai sejahtera. Kalau hati kita memandang pada keterbatasan kita, kemampuan kita, memandang pada diri kita sendiri, kita akan stres. Ya kita tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasi masa depan. Pikiran kita nggak mampu, hati kita pun nggak mampu. Tetapi ketika kita memandang pada kebaikan Tuhan, pada kasih-Nya, pada kuasa-Nya, kita akan alami damai sejahtera itu dalam hidup kita. Dan firman ini berkata bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Kata asli dari penganiayaan ini adalah sama dengan kata kesukaran. Ya, jadi dalam dunia kamu mengalami kesukaran. Ya, kesukaran itu bisa dianiaya, bisa mengalami banyak tantangan. Tetapi dikatakan yang Tuhan mau reaksi kita adalah kuatkan hatimu. Sebab aku telah mengalahkan dunia. Jadi reaksi terbaik untuk menghadapi situasi tanda akhir zaman adalah kuatkan hati. Ketika Tuhan bicara soal menguatkan hati kita, itu bukan cuma soal tabah ya. Ya, menderita, tabah ya, memikul salib. Bukan hanya sejauh itu. Tetapi ini bicara soal kuatkan hati karena ada kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Bagian kita adalah saat kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan, bagian kita dimulai dari kuatkan hati. Ini sama seperti Tuhan menguatkan, memerintahkan pada Yosua. Waktu itu Yosua menggantikan Musa dan Yosua tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan perintah Tuhan kepadanya adalah kuatkan hati.
Sehingga tanpa Yosua sadar bahwa mujizat yang terjadi pada Musa juga terjadi pada Yosua. Musa mengalami laut terbelah, luar biasa ya. Mengalami tiang awan dan tiang api, tapi Yosua juga mengalami matahari berhenti. Kemudian tembok Yeriko dirubuhkan. Jadi bagian Yosua hanya menguatkan hati. Dan ketika hati kita dikuatkan, kita akan melihat kebaikan Tuhan. Itu mengapa ketika 12 pengintai dikirimkan, kita lihat, maka 10 pengintai membawa kabar buruk yang membuat umat Israel merasa, kami tidak bisalah masuk tanah perjanjian. Terlalu besar masalahnya. Oh, terlalu rumit, terlalu sukar. Oh, seringkali begitu kan. Rasanya semuanya sukar, nggak bisa ini. Apa yang terjadi? Itu terjadi. Mereka nggak masuk tanah perjanjian. Tetapi kabar baik yang dibawa oleh Yosua dan Kaleb waktu itu ya adalah berkata, tenang, kabar baik. Tuhan bisa membawa kita menang. Masuk tanah perjanjian. Apa yang terjadi? Akhirnya yang percaya masuk betul generasi berikutnya, generasi Yosua. Dan ini menunjukkan bahwa kita bisa percaya bahwa iblis pun sedang bekerja, membuat kita selalu melihat keterbatasan kita, melihat diri kita. Akibatnya yang kita lihat keterbatasan kita, yang kita melihat kita nggak mampu, yang kita lihat adalah masalah begitu besar. Itu mendatangkan keraguan-raguan, mendatangkan frustasi, kecewa, bahkan kelemahan-kelemahan lain yang akhirnya membuat kita memang tidak bisa menang. Tetapi kabar baiknya adalah Roh Kudus juga selalu bekerja. Melalui malam hari ini juga Roh Kudus sedang membicarakan. Sekalipun engkau tidak mampu, sekalipun engkau tidak bisa, ya, tapi Tuhan yang menyelesaikannya buat kita. Sekalipun kita tidak punya, Tuhan yang melengkapi buat kita. Bagian kita adalah berfokus pada Tuhan dan pada apa yang sudah Tuhan taruh di tangan kita. Mulai dari sana. Apa yang kita bisa, Tuhan yang akan lebih memampukan. Mujizat-mujizat akan Tuhan nyatakan. Amin. Saudara yang sedang ragu-ragu untuk melangkah, sekarang bisa yakin untuk melangkah. Karena kenapa? Karena kita percaya bahwa janji Tuhan sudah memberikan tanah perjanjian untuk mereka adalah janji Tuhan yang sama yang diberikan kepada kita. Nah, dasar kita kuatkan hati bukan kemampuan kita. Tuhan bukannya bilang, ayo kuatkan hati, malu dong. Umat Tuhan kok imannya lemah. Oh, Tuhan gak pernah begitu. Amin. Tetapi yang ketika Tuhan bicara menguatkan hati, itu Tuhan yang menguatkan kita. Waktu itu Yohanes Pembaptis yang nabi terakhir yang luar biasa yang sempat berkata, inilah lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Wow. Dan yang membaptis Tuhan Yesus. Luar biasa kan? Tetapi kemudian ketika dia di penjara dalam pergumulan, dia mulai ragu dan mengirimkan muridnya untuk mempertanyakan kepada Tuhan Yesus. Ya, katakan pada kami, apakah engkau Mesias itu? Bisa bertanya seperti itu loh. Ya kan, padahal Yohanes Pembaptis itu saudara sepupunya Tuhan Yesus. Dari pihak Elizabeth, dia mestinya tahu, kenal tentang Tuhan Yesus. Tapi dia juga bertanya, apakah engkau yang harus kami nantikan atau orang lain? Dan Tuhan Yesus ketika diragukan seperti itu, dia tidak marah dan bilang, kamu kok lemah amat Yohanes? Kok bisa begitu? No, Tuhan Yesus menguatkan. Tuhan Yesus berkata, katakan pada Yohanes, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli bisa mendengar. Dikuatkan, diyakinkan. Bahkan Tuhan Yesus memuji bahwa tidak ada nabi yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Di tengah-tengah kelemahan Yohanes Pembaptis, justru Tuhan Yesus memujinya. Apa artinya? Tuhan menghargai iman kita. Tuhan menghargai diri kita. Apapun komplain kita sama Tuhan saat kita meragukan Tuhan. Amin. Nah, alasan Tuhan berkata kuatkan hatimu, sebab dikatakan, aku telah mengalahkan dunia. Kita punya Tuhan yang telah mengalahkan dunia. Ini firman Tuhan yang perlu untuk kita ingat bahwa kita punya alasan untuk menguatkan hati supaya kita menang seperti Yosua menang. Karena bukan karena kita. Kita mungkin lagi stres, kita lagi kecewa, kita lagi lemah. Bagaimana mungkin kita merasa kita bisa menang? Karena itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan telah mengalahkan dunia. Amin. Ketika Tuhan mengalahkan dunia itu bukan bicara tentang Tuhan mengalahkan orang lain. Ya, bukan itu. Tetapi Tuhan mengalahkan segala masalah-masalah yang menghalangi kemenangan kita. Mengalahkan segala perkara-perkara yang menghalangi kemenangan kita. Dan sebelum saya teruskan, saya juga mau berprofetik lewat lagu, lewat Mazmur ya, yang Tuhan berikan kepada saya, ya, firman dalam lagu yang berjudul Naik dan Bukan Turun. Saya percaya lagu ini sebetulnya sudah lama, ya, bertahun-tahun yang lalu. Lebih baru lagu Berdoa dan Berjaga. Tetapi saya percaya
lagu ini akan memberikan rema yang terbaru buat kita. Saya percaya lirik-lirik di dalamnya akan menguatkan kita, akan menjadi cara Roh Kudus untuk bicara kepada kita, menjawab segala persoalan kita. Sebelum kita lanjutkan, ya, kita akan berfokus pada ada hal yang Tuhan telah mengalahkan dunia itu dalam hal apa. Sebelumnya kita dengarkan lagu ini, Naik dan Bukan Turun. Tuhan Yesus memberkati. Walau jalan yang ada di depanku ku rasakan semakin tidak mudah, namun bila Roh-Mu yang memimpinku, ku tak salah melangkah. Sebab itu ku kan berjalan semakin lama, semakin kuatlah di dalam janji-Mu. Karena Kau Tuhan yang mengangkatku, agar ku selalu naik dan bukan turun. Walau jalan yang ada di depanku ku rasakan semakin tidak mudah, namun bila Roh-Mu yang memimpinku, ku tak salah melangkah. Sebab itu ku kan berjalan semakin lama, semakin kuatlah di dalam janji-Mu. Oh, karena Kau Tuhan yang mengangkatku, agar ku selalu naik dan bukan turun. Ku kan berjalan semakin lama, oh, semakin kuatlah di dalam janji-Mu. Oh, karena Kau Tuhan yang mengangkatku, agar ku selalu naik dan bukan turun. Agar ku selalu naik dan bukan turun. Haleluya. Saya percaya melalui pujian tadi, Roh Kudus sudah memberikan kita kekuatan, damai sejahtera, ketenangan, sukacita, pengharapan yang baru untuk menolong kita menghadapi situasi kita saat ini. Memang masa yang sukar adalah masa yang mesti dilewati oleh umat Tuhan. Tetapi jika kita dipimpin oleh Tuhan, kita tidak perlu takut salah melangkah. Mungkin Bapak Ibu merasa, kalau saya tahu situasi ini akan saya hadapi, saya akan melakukan ini. Atau mungkin Bapak Ibu merasa menyesal karena tidak melakukan yang itu dan sebagainya. Tetapi selama hidup kita dipimpin oleh Tuhan, Tuhan sanggup membawa kita memperbaiki kesalahan kita kembali pada jalur rencananya. Ketika Daud dikejar oleh Raja Saul, dia semakin jauh dan jauh dari Israel, jauh dari janji Tuhan. Akhirnya dia pun sampai di Gua Adulam, yang artinya tempat pembuangan, tempat pengungsian, suatu tempat di mana kayaknya orang normal tidak akan ke sana. Tetapi justru di sanalah Tuhan mempertemukan dia dengan pasukan-pasukan yang membawa Daud akhirnya kembali ke Israel, kembali pada janji Tuhan. Demikian juga mungkin hidup kita merasa perkara-perkara hidup kita seakan mendorong kita, mengusir kita semakin jauh dari janji Tuhan. Tetapi justru kalau kita menjadikan hadirat Tuhan Gua Adulam kita, apa yang terjadi? Tuhan mempertemukan kita dengan peluang yang baru, dengan orang-orang yang tepat, dengan situasi yang tepat yang akan membawa kita kembali ke jalur rencana Tuhan, janji Tuhan. Amin. Dan kita akan meneruskan pesan Tuhan bahwa Tuhan sudah mengalahkan dunia buat kita. Sama seperti Daud sudah mengalahkan Goliat bukan untuk kemenangannya, tetapi adalah bagi kita.
bagi bangsa Israel. Demikian juga Tuhan Yesus mengalahkan segala perkara dalam dunia ini bukan cuma bagi dia tapi bagi kita. Kita buka firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 57. Kita lihat, tetapi syukur kepada Allah yang telah apa? Memberikan apa? Kepada kita kemenangan. Jadi Tuhan sudah memberikan kemenangan itu untuk kita. Melalui siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita, itu memberikan kemenangan buat kita. Dan pertanyaannya adalah, apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita? Oh banyak, ada 7 hal yang Tuhan sudah lakukan, kemenangan yang diberikan buat kita. Yang pertama adalah kelahirannya. Apa yang kelahirannya yang kita rayakan setiap tahun itu lakukan buat kita? Kelahirannya mengalahkan kemustahilan. Karena mustahil seorang bayi bisa lahir tanpa DNA laki-laki. Betul Bapak Ibu? Mesti ada DNA perempuan, DNA laki-laki, ketemu. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa hanya lewat kelahirannya, pertama kali Tuhan datang pun, dia mengalahkan kemustahilan buat kita. Sehingga kita bisa percaya, apapun situasi yang buat kita mustahil saat ini, apapun, sudah Tuhan kalahkan lewat kedatangannya, kelahirannya. Amin. Yang kedua adalah pelayanannya. Ketika Tuhan Yesus melayani, dia sudah mengalahkan. Apa yang dia kalahkan? Yang dikalahkan adalah bahasa kerennya adalah kenegatifan. Yaitu apa? Ketika Tuhan Yesus melayani, dia diganggu oleh perkataan-perkataan negatif, ya mencari kesalahan, mencari menghakimi seperti yang dilakukan oleh Farisi. Tetapi Tuhan Yesus mengalahkan semua itu. Demikian juga iblis mengganggunya, lewat menggodanya, betul. Lalu merasuki orang-orang, kemudian mendatangkan sakit penyakit, tapi Tuhan Yesus pun mengalahkan. Jadi apa artinya? Mungkin saat ini kita terganggu oleh pikiran-pikiran negatif. Mungkin kita terganggu oleh perasaan-perasaan negatif, kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, kemarahan, keputusasaan, apapun hal yang negatif. Mulai percaya bahwa pelayanan Tuhan Yesus sudah mengalahkan segala kenegatifan. Itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Hal-hal negatif yang kita takutkan, kita khawatirkan itu tidak akan terjadi. Amin. Sebab itu bagi kita adalah izinkan diri kita dilayani oleh Tuhan setiap kali kita datang kepada Tuhan. Mungkin kita pikir, loh kalau saya datang dengan sikap hati dilayani Tuhan, lalu yang Tuhan siapa? Itu pikiran yang sama ketika Petrus dicuci kakinya oleh Tuhan Yesus. Petrus berpikir, loh ini yang guru siapa? Yang murid siapa? Tetapi Tuhan Yesus mau ketika kita datang kepada Tuhan, bukan dengan sikap, Tuhan aku sudah sempurna, I can handle this thing by myself. Aku bisa mengatasi semua Tuhan. Aku bisa beresin Tuhan. I don't need you God. Oh, bukan itu sikap yang Tuhan mau. Justru sikap yang Tuhan mau yang namanya rendah hati adalah kita berkata, Tuhan, I cannot do this thing by myself. I need you Lord. Tolong saya, beri saya hikmat-Mu, kuatkan saya, pimpin saya. Itu sikap hati yang Tuhan mau. Tuhan mau berkarya. Tuhan mau kita izinkan Tuhan menyatakan kasih-Nya buat kita, berkarya dalam hidup kita. Dengan kata lain, Tuhan mau melayani kita. Sebab itu, saya percaya malam hari ini ketika kita mulai membuka hati untuk dilayani Tuhan, dilawat Tuhan, tiba-tiba beban kita ringan. Kenapa? Karena kita izinkan Tuhan melayani kita, Dia angkat kita yang tadi kita pegang sendiri, sekarang kita izinkan Tuhan yang pegang buat kita. Kita tidak akan kuat. Kemudian pikiran kita yang tadinya kusut, kembali tenang. Kenapa? Karena kita bisa mempercayakan itu kepada Tuhan. Kita izinkan Tuhan melayani kita, biar aku yang bereskan semua itu. Bagianmu tenang, lakukan bagianmu. Berfokus pada firman-Ku yang aku perintahkan kau lakukan. Amin. Lalu yang berikutnya adalah pengorbanannya. Oh jelas kita ngerti kalau yang ini. Pengorbanannya mengalahkan segala kutuk, segala hukum dosa. Sehingga kita bisa percaya tidak ada kutuk yang bisa menimpa kita. Karena telah dikalahkan Tuhan Yesus di kayu salibnya. Setiap kali iblis mengintimidasi kita, menganggap kita melakukan kesalahan sehingga Tuhan marah menghukum kita, ingat di kayu salib itu segala kesalahanku sudah Tuhan tanggung. Amin. Karena kalau kita mau melihat cara Tuhan Yesus memperlakukan kita, orang berdosa seperti kita, bukan untuk menghukum kita. Segala kesulitan kita itu Tuhan izinkan supaya kita justru semakin kuat, semakin tangguh, semakin bijaksana, semakin siap menghadapi kemenangan berikutnya. Itu hati Tuhan. Kalau kita melihat hati Tuhan, kita lihat Tuhan Yesus. Pernah nggak Tuhan Yesus menghukum orang yang berdosa supaya dia bertobat? Enggak. Tetapi yang ada Tuhan Yesus malah ajak makan. Betul ketika Zakius di pohon ingin melihat Yesus,
Tuhan Yesus nggak berkata pada Zakius, "Hei, bertobat kamu. Ayo, serahkan uang kamu dulu, baru aku mau ketemu kamu." Justru Tuhan berkata, "Zakius, turunlah, aku mau makan bersamamu." Ketika Zakius mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, hatinya terjamah. Dan dia berkata, "Tuhan, aku ini begitu jahat. Sekarang aku akan mengembalikan segala hal yang sudah aku curi." Dia bertobat. Justru apa yang Tuhan lakukan selalu bertujuan supaya kita bertobat. Supaya kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Bukan untuk menghukum kita. Amin. Kemudian setelah pengorbanannya, dia pun bangkit mengalahkan maut. Apa artinya? Kalau maut sudah dikalahkan, musuh terakhir kita, musuh terbesar kita, maka berarti segala hubungan yang mati, penyakit, apapun yang membuat kita merasa hidup kita terancam, kita tidak perlu takut akan hal itu. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan, kebangkitannya mengalahkan maut buat kita. Mungkin bisnis kita sedang mati atau setengah mati, pekerjaan kita sedang mati, tapi kita percaya kebangkitannya sudah mengalahkan segala hal yang mati. Tuhan bisa menghidupkan kembali semuanya. Bagian kita tetap kuatkan hati dan lakukan apa yang mesti kita lakukan menurut tuntunannya dalam hidup kita. Amin. Setelah kebangkitannya, lalu Tuhan Yesus naik ke sorga. Mengalahkan apa? Mengalahkan ketidakpastian. Dengan naiknya Tuhan ke sorga, dia sedang menunjukkan bahwa pasti dia berasal dari sorga dan pasti dia kembali ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Kalau sorga saja sudah dipastikan, maka kita bisa percaya bahwa apapun kata dunia, spekulasi-spekulasi yang tidak pasti, dalam Kristus Yesus kita punya kepastian kemenangan yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Amin. Sehingga kita tidak terombang-ambing lagi oleh perkataan dunia. Kita tetap fokus, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan kemudian setelah kenaikannya, yang lebih seru adalah pencurahan Roh Kudusnya. Mengalahkan apa? Mengalahkan keterbatasan. Kalau kita melihat murid-murid Yesus di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tanpa membaca kisah para rasul, mungkin kita akan ragu, apa mungkin nih murid Yesus akan sukses sebagai rasul? Betul nggak? Tidak qualified. Ketika mereka mengusir setan, mereka gagal. Ketika mereka di badai ketakutan, waduh, menunjukkan mereka nggak percaya betul. Kemudian ketika Petrus diangkat di atas air, tenggelam. Kemudian Petrus sempat menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, mulut yang tadinya dipakai Petrus untuk menyangkal Yesus, mulut yang sama Tuhan bisa pakai untuk membuat 3.000 orang bertobat. Amin. Artinya apa? Ini saatnya kita selalu dipenuhi oleh Roh Tuhan. Terus rohmu dipenuhi. Terus dipenuhi. Jangan dengarkan apa kata orang. Hinaan orang. Kritikan orang. Logika-logika orang. Mereka hanya nggak ngerti. Ini adalah bagian Tuhan dengan kita. Kalau kita terus dipenuhi Roh Tuhan, maka segala keterbatasan kita akan melihat Roh Kudus bekerja melebihi semuanya itu. Sehingga kita akan bingung, loh kok bisa ya? Yang tadinya kita tidak bisa, kok bisa? Ya bisa, karena Tuhan yang memampukan, bukan kita. Jadi izinkan diri kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga roh-roh dunia tidak bisa memenuhi kita dengan keraguan, dengan logika-logika yang berasal dari manusia. Karena logika kita berasal dari Tuhan. Logika hikmatnya Tuhan yang sudah menciptakan bumi buat kita. Kalau bumi pun bisa Tuhan ciptakan begitu perfect hanya untuk diberikan buat kita, maka kita bisa tahu logika apa yang bisa kita pakai untuk mengalahkan Tuhan. Amin. Dan kemudian setelah pencurahan Roh Kudus adalah, dan yang terakhir ketujuh adalah kedatangannya kedua kali. Untuk apa? Kedatangan Tuhan kedua kali memberikan suatu janji bahwa Tuhan akan mengalahkan. Mengalahkan siapa? Oh, kita tahu mengalahkan antikris. Tapi bukan cuma soal itu. Tapi mengalahkan kejahatan. Amin. Tidak ada lagi kejahatan dan mengalahkan penderitaan. Tidak ada lagi penderitaan. Kenapa kita menderita? Bukan karena Tuhan mau kita menderita. Penderitaan itu datangnya dari dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ketika kita ditempatkan di Taman Eden, manusia pertama ditempatkan di Taman Eden, tidak ada rencana Tuhan mendatangkan penderitaan atas manusia. Jangan pernah berpikir bahwa penderitaan saya ini dari Tuhan. Tuhan mau saya menderita. Tidak. Tuhan mau menguatkan kita dalam penderitaan sampai kita menang lagi. Itu maunya Tuhan. Amin. Dunia bisa membuat kita menderita. Dunia bisa membuat kita menangis. Hidup bisa terasa nggak adil. Tetapi Tuhan janjikan kalau nanti Tuhan datang, kejahatan pun tidak ada, penderitaan pun tidak ada. Artinya segala
penderitaan kita Tuhan lihat, Tuhan tampung. Dunia menuntut kita sempurna, hidup terasa seakan-akan menekan kita. Tetapi kita punya jaminan ketika Tuhan Yesus datang kembali, kedatangannya akan mengalahkan semuanya. Artinya kita punya kemenangan pada akhirnya. Apapun situasi yang kita hadapi saat ini. Sebab itu sebagai penutup, mungkin kita ada pertanyaan. Kalau memang Tuhan mau kita naik, kenapa hidup kita seakan turun saat ini? Betul? Mungkin situasi kita sedang turun. Dan ini yang perlu kita tahu, bahwa ketika Tuhan menjanjikan kita naik, bukan artinya kita akan terus naik secara mulus begitu. Bukan. Tetapi ketika kita turun, maksud Tuhan itu begini. Tujuan kita bukan di bawah. Takdir kita, destiny kita, destination kita bukan di bawah. Kalau Tuhan izinkan kita turun, Tuhan sedang ancang-ancang bawa kita naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Amin. Dan itu bukan perkataan saya, itu firman Tuhan. Kenapa? Ini terjadi pada Musa. Musa diangkat menjadi putra mahkota atau pangeran Mesir. Tinggi dong jabatannya, betul, putra angkat. Tapi kemudian dia turun menjadi buronan, pengembara di padang gurun. Di titik terbawah dia, Tuhan angkat dia menjadi pemimpin bangsa Israel yang bahkan mengalahkan Firaun. Betul ya? Sampai sekarang dia begitu terkenal. Kemudian Yusuf. Ketika Yusuf menjadi anak kesayangan dari Yakub. Wow, ya kan? Apa yang terjadi? Dia turun karena iri hati. Demikian juga kita mengalami kan, orang suka iri hati dengan kita, atau seperti Musa kita melakukan kesalahan sehingga kita turun. Yusuf diiri hati oleh saudaranya sehingga dia turun ke sumur tua, jadi budak. Apakah cukup rendah? Cukup terhina? Belum cukup. Jadi narapidana, bagaimana mungkin dia bisa naik lagi? Tetapi justru di titik terendah itu, Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri di tanah asing, di Mesir. Apa artinya? Mungkin kita merasa kecewa, dijatuhkan, kita merasa orang-orang terdekat tidak mendukung kita. Tetapi percayalah, Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai tempat dimanapun untuk mengangkat kita tinggi. Bagian kita pada akhirnya adalah kita pegang firman Tuhan yang terakhir, janji Tuhan yang terakhir buat kita ya, malam hari ini. Ada di 2 Tawarik, kita buka 2 Tawarik, biar ini betul-betul Bapak Ibu catat, dan ini menjadi kekuatan iman buat kita. Ya, 2 Tawarik 15 ayat 7, firman ini, Tuhan ini terjadi di zaman Raja Asa. Waktu itu Raja Asa mengalami kekacauan, mungkin kita merasa hidup kita kacau, semuanya sudah berantakan deh, nggak mungkin bisa beres. Tetapi Tuhan memanggil Nabi Azaria untuk berkata kepadanya seperti ini. Tetapi kamu ini kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada apa? Ada upah bagi usahamu. Apapun perjuangan kita bersama dengan Tuhan, tidak akan sia-sia. Ada upahnya. Amin. Bagian kita terus lakukan dengan setia. Mungkin kelihatannya belum ada hasilnya. Tapi percayalah, apapun yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, selama kita kuat hati terus melakukan bersama dengan Tuhan, pada satu hari kita akan alami ada upah bagi usaha kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya firman-Mu ini Tuhan, 7 kemenangan sempurna ini, angka sempurna ini Tuhan, terjadi pada umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini, maupun yang ikut Tuhan, yang melayani Tuhan. Firman-Mu digenapi dalam mereka, sehingga kekalahan-kekalahan mereka Tuhan gantikan dengan kemenangan yang lengkap dari roh, jiwa, tubuh, dan semuanya berkelimpahan oleh kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Mereka selalu melihat ada kasih kuasa demi kasih kuasa terus mengalir seperti gelombang gak pernah berhenti, berkelimpahan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu ini. Mari umat Tuhan, Engkau yang diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama dengan saya dalam nama Yesus kita katakan amin. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Dan kita akan berjumpa lagi untuk membahas, menerima, menikmati kasih kuasa Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga,
1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan, yang senantiasa menuntun kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan terus mengurapi kami, khususnya hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu berlimpah-limpah dalam pelayanan dan perjalanan hamba-Mu Tuhan. Kau senantiasa melindungi untuk keluarga hamba-Mu Tuhan. Kau menjauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit apapun dari kehidupan hamba-Mu. Berkati juga Tuhan Yesus umat-Mu yang sudah menyaksikan ibadah online pada malam hari ini. Biar Tuhan Yesus senantiasa menjagai umat Tuhan dimanapun hamba-Mu semua berada Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah berkat perlindungan sempurna Tuhan Yesus atas mereka, pekerjaan usaha mereka Engkau berkati, Engkau lindungi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap persembahan yang boleh ditabur pada malam hari ini. Biar berkat-Mu ini Tuhan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, tak lupa kami juga berdoa buat setiap hamba Tuhan yang melayani pada malam hari ini. Biar penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan dimanapun hamba-Mu melayani. Ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, bangsa yang tercinta. Biarlah kasih Bapa dicurahkan sehingga bangsa ini semakin hari semakin pulih Tuhan, baik dalam kesehatan maupun ekonominya, sehingga bangsa ini bangkit menjadi terang Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan atas bangsa ini Bapa. Pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan Kau jagai Tuhan, biarlah seluruh pemimpin sebangsa ini Tuhan Kau berikan roh takut-akan Tuhan, hikmat marifat dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh keluar dari keterpurukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk dokter, perawat, semua relawan Tuhan yang menangani wabah corona ini juga Tuhan, dan hikmat marifat sehingga bangsa ini boleh pulih Tuhan dari segala Tuhan sakit penyakit apapun Tuhan, dan ekonomi kembali normal Bapa. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah kami mohon berkat daripada-Mu. Biarlah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, di dalam Anak-Nya tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai malam hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan berkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.